Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Muli, mahasiswa semester genap Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, akan mempresentasikan materi Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Irfanuddin Kurniawan MAG. Selamat menyaksikan. Cikidot. Toyib, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ara'u ba'dul mustasyrikin wa syaihim bisanadi wa naqdiha. Jadi pendapat para orientalis dan sejenisnya tentang sanad dan penolakannya. Negeri yang menyebarkan Al-Tona, Ray Goldstorff, Dr. Ali Hasan Abdul Qadir berkata, ini adalah masalah yang sangat serius. Kami merasa baik untuk menyajikan kepadanya beberapa perincian, yaitu status hadis di era ini. Dan itu telah berlaku hingga baru-baru ini di lingkaran para kaum orientalis. Mengatakan bahwa sebagian besar hadis hanyalah hasil dari perkembangan agama, politik, sosial, daripada abad pertama dan kedua, dan bahwa tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah dokumen Islam pada era pertama selama era booming. Tetapi hal ini terlihat dari efek supaya Islam di zaman kedewasaan, dan ia mengatakan dalam margin pendapat ini yang dikutip adalah Ray Goldsworth dalam bukunya The Islamic Studies, bahwa para teoretikus dan doktrin-doktrin teoretis dari praktik memunculkan hadis-hadis yang tidak mereka lihat cacat di permukaan, dan bahwa mereka merujuknya kepada Rasul dan para sahabatnya. Yang benar adalah bahwa setiap gagasan, setiap pihak, dan setiap pemilik doktrin dapat mendukung pendapatnya dengan cara ini, dan bahwa orang yang tidak setuju dengan pendapatnya juga telah mengikuti jalan ini. Dan dari situ tidak ada doktrin atau koredo, doktrin atau doktrin-doktrin hukum politik atau sekolah tidak memperkuat perkuatannya melalui pembicaraan atau kalimat hadis tampaknya tanpa cacat. Muslim sendiri tidak bisa menyembunyikan bahaya ini, dan karena alasan ini para ulama mengembangkan ilmu khusus tentang nilainya, yaitu ilmu mengkritik hadis, untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dari hadis. Jika mereka bermaksud untuk mendamaikan perkataan yang bertentangan dan mudah untuk memahami bahwa pandangan mereka dalam kritik seperti pandangan kami, mereka yang menemukannya memiliki ruang lingkup yang besar dalam memandang hadis-hadis tersebut, yang oleh kritik Islam dianggap sebagai salam yang tak perlu diragukan lagi, dan menghentikannya tidak perlu menggerakkan jari. Salah satu hasil dari karya-karya kritis ini adalah pengakuan terhadap 6 buku di tempat pertama, dan itu terjadi pada abad ke-7, di mana para sahabat mengumpulkan jenis-jenis hadis yang dibenarkan dan mereka melihat hadis otentik. Dia percaya bahwa orang-orang tua Islam, para sahabat dan pengikut harus memulai hadis setelah waktu dan tempat era pesan, dengan mengizinkan doktrin untuk menyamar sebagai hadis untuk mendukung doktrin mereka. Tidak ada doktrin teoritis atau di sisi lain, dan pendapatnya telah diperkuat dalam berbagai aspek doktrinal, yuristik, atau politik. Bahkan dalam tindakan ibadah yang hadisnya sempurna, pandangan para kritikus Muslim berbeda dari pandangan para kritikus asing yang telah menjawab validitas banyak hadis dari mana komponen tersebut diputuskan ataupun didapatkan. Tonggak ini adalah ringkasan
pendapat Goal yang berasal dari situasi dan kritik, dan ia memiliki banyak pendapat terpisah di luar kerangka kerjahana. Dan poin-poin ini akan dibahas secara singkat dengan mempertimbangkan apa yang telah kami tunjukkan. Klaimnya bahwa sebagian besar hadis sebagai akibat dari perkembangan itu tidak benar, karena umat Islam sejak abad pertama dan dari era para sahabat-sahabat bersabar dalam menerima hadis, dan mereka melacak para pembohong dan status, dan mereka tahu hadis-hadis yang mapan dan otentik. Selain itu, Al-Quran Suci telah membuat aturan umum yang sesuai dengan setiap waktu dan tempat, dan belum mengalami partikel dan metode implementasi yang dapat diubah, dan diubah sesuai dengan lingkungan dan waktu, tanpa mempengaruhi aturan utama dan tujuan Islam yang lebih tinggi, dan meninggalkan kepada Dr. Mustafa Sibai untuk kesinambungan dan menanggapi mereka dalam bukunya, dan penghuninya dalam undang-undang Islam merespon keberadaan tanggapan dalam menanggapi mana hal. Allah Subhanahu wa taala untuk ketentuan cara penerapan dan implementasi dalam bayang-bayang Al-Quran, Sunnah, dan prinsip-prinsip berikut, Muslim tidak perlu mengarang hadis yang membenarkan apa yang mereka lakukan sebagai hasil dari kehidupan baru mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi mereka dengan pondasi abadi dan aturan yang mereka buat untuk mereka sampai hari penghakiman, sebagai bantuan kepada mereka dan memuaskan mereka untuk diri mereka sendiri. Yang Maha Kuasa berkata, hari ini Anda telah menyelesaikan agama Anda dan datang kepada Anda dan menerima Islam agama. Ya Roh, dia melihat bahwa orang-orang tua Islam memiliki andil dalam situasi tersebut. Siapa orang-orang Islam yang memimpin jika mereka bukan sahabat dan pengikut? Jika dia memaksudkan mereka, maka kita telah menunjukkan bahwa para sahabat mendahului ini, dan bahwa para pengikut senior dalam lumpur tidak melupakan orang-orang, sehingga tidak ada alasan untuk mengulanginya. Dari mereka yang berbohong kepada utusan Allah untuk mendukung doktrin mereka, alih-alih doktrin mereka didasarkan pada Al-Quran yang mulia dan sunnah yang telah dibersihkan, dan minum dari kedamaian dan berkah Nabi murni yang ada di atasnya. Dissenteser emas tidak didasarkan pada studi objektif doktrin dan doktrin-doktrin, tetapi puas dengan apa yang ia temukan di antara orang-orang yang tingkah laku hadis, atau apa yang ia lihat dalam buku-buku dari beberapa pengikut doktrin-doktrin di mana beberapa yang lemah atau menempatkan hadis kemudian menempelkannya kepada pemilik doktrin ini dengan bebas dan melihat hasratnya. Mendukung pendapatnya dalam pengembangan sebagian besar pandangan kritikus lunak didasarkan pada aturan dan prinsip yang mereka kembangkan. Anda dapat menyarankan agar kami berbeda dari mereka awalnya karena banyak hadis yang berhubungan dengan doktrin dan penuntutan. Kami bertanya tentang keasliannya setelah penyelidikan tertinggi, dan kami mengenali semua yang masuk karena itu tentang yang tulus dan autentik. Perbedaan sudut pandang mereka tidak membahayakan kita selama kita melakukan kritik dan membahas tata cara penelitian yang lebih tinggi dan keakuratannya, dan mereka yang telah menyaksikan kesaksian tersebut. Dan keakuratan penelitiannya membuktikan hadis yang mengindikasikan kecelakaan waktu dan pengamatan eksperimental tidak benar karena terbatas pada pilot pria. Ini adalah keputusan yang tidak kita setujui dan tidak katakan karena apa yang dia kutip untuk mendukung pendapatnya tidak membuktikan ini tetapi menentangnya. Tetapi sebuah hadis yang tidak tetap di permukaan bumi setelah 100 tahun adalah jiwa yang ditinggalkan. Mabah dan profesor memahaminya bertentangan dengan kebenaran, dan dalam mempresentasinya dia pergi pelayan dari kebenaran. Menghargai hadis ini dalam berbagai cara.
menjelaskan satu sama lain, dan apa yang dimaksud dengan hadis adalah bahwa ketika 100 tahun telah berlalu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, jadi ketika para orientalis gagal dalam menggugat orientalitas Al-Quran, mereka lalu beralih menggugat orientalis hadis. Yang upaya tersebut mereka lakukan agar kaum muslimin pada akhirnya menjauhi dan meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya. Meskipun demikian, Allah telah menjaga kaum muslimin dengan memberikan bimbingan, keilmuan, dan cahayanya, di mana para ulama yang ada telah memberikan banyak sanggahan kepada para orientalis. Tanpa adanya kritik sanad dan matan, tentunya hadis akan mengalami kondisi yang sama seperti halnya Alkitab ataupun Al-Quran. Taib, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.